memang benar suara bedah karang. Sungsung itulah yang dikatakan suara perkutut jenis bedah karang. Bukan kalau WGG, Mbak, bedanya. Kalau WGG dari Terus gini, Mbak, suara sungsung dan susun itu sama apa tidak, Mbak? kalau suara bernyunsun, Sun sun sama sungsung kan beda. Kalau sunsun itu kan bersusun, tahap bersusun. Itu yang suara tadi yang ngerenteng itu tadi itu suara sunsun juga dibilang seperti itu. Tapi kalau suara sungsung itu istilahnya suaranya itu andul. Andul istilahnya manggungnya di sekitaran sini, ngelepasnya suara itu sampai 100 meter. Itu istilahnya bedah karang yang banyak yang mengatakan seperti itu. Itu memang benar suara bedah karang. Sungsung itulah yang dikatakan suara perkutut jenis bedah karang. Gitu. Bukan kalau WGG, Mbak, bedanya. Kalau WGG dari depan nampak suaranya mengeluarkan dominan suara depannya R. Nah itu tadi kelangenan atau anggungan yang suaranya nada iramanya paling bagus dari perkutut lokal. Pertama dari R, klar, hur, itu bagus. Yang nomor 1 nada iramanya itu dari segi awal pertamanya R. Contoh, Mbak, biar pemula tahu. Nah, itu kalau yang nada Hur, gitu. irama ketekuk R malah, Mbak. R depannya. Bukan hur ya? Hur sama R gitu. Kadang bukan kadang R-nya dipanjangkan. Oh gitu. Jadi dilihatkan ketekuk. Nah itu kalau dari awal dudukannya ngututnya seperti itu pasti itu perkutut nada iramanya bagus itu. Berarti malah huruf H-nya malah hilang ya, Mbak. Malah kalau yang terdengar berarti R ya. R ketekuk gitu ya. Ya, malah ketekuk itu nada iramanya bagus. Berarti untuk Nah, itu juga dikatakan biasanya dominan suara perkutut suara WGG itu depannya justru R ketekuk. Dan sungsung kan gitu, Mbak, untuk WGG. Nggih. Bukan. Kalau WGG istilahnya suaranya ada ada susunnya, nyunsun gitu kan, karena suaranya agak panjang WGG. R terus ketek tapi itu bernada irama. Berarti gini, Mbak, ini untuk kembali ke awal tadi. Bersusun atau sungsung itu beda gitu ya, Mbak? Beda. Susun sama sungsung itu beda. Susun itu contohnya di akhir itu, ya. Kuknya itu. Susun itu setelah suaranya bertahap. Contohnya huruf ketekuk gitu. Apa bagaimana? Jadi huruf ketekuk itu susun ya. Susun. Ya, itu istilahnya kalau suara susun itu ngerenteng. Apakah bisa dinamakan? Oh gitu. Iya. Cuman kan dari peribahasa aja. Dari peribahasa orang kota sana mengatakan tuh susun. Iya. Nah, dari daerah sini mengatakan tuh suara renteng. Ya. Intinya tuh sama. Itu untuk susun. Terus sungsung. Nah, itu suara sungsung itu istilahnya suara nadanya itu bisa melepaskan sampai 100 meter. Itu dia membuang atau melepas suaranya itu terdengar. Itu yang dinamakan perkutut bedah karang. Berarti bedah karang kalau umpamanya di dekat itu seolah biasa saja suaranya. Tapi kalau di kejauhan malah terdengar gitu ya, Mbak ya? Mungkin gitu. Kedengaran semakin jauh malah suaranya itu semakin dekat. Kalau di dekat enggak seolah enggak keras gitu biasa ya. Kan ada seperti itu emang. Andul lah gitu lah. Ya, kalau itu untuk bedah karang gitu ya. Berarti kan kalau di dekat itu biasa saja, tapi kalau di jauh malah terdengar dan jelas gitu ya.
Karena kenapa itu bedah karang dinamakan suara itu suara bedah karang. Dulu orang dulu itu menguri-ngurinya tentang suara bedah karang itu istilahnya hanya buat filosofi. Filosofinya gini Mas, pemikiran yang sangat luas dan tajam sampai bisa menembus ke seluruh pemikiran. Itu istilahnya seperti gambaran bedah karang itu tadi. Jadi orang cerdas maupun pemikirannya yang sangat luas, itu istilah itu digambarkan seperti itu, bedah karang itu tadi. Filosofinya gitu. Untuk karakter suaranya keras atau empuk Mbah? Kadang atus no cara Jawane. Atau empuk Mbah? Gitu loh. Yes. Suaranya bedah karang itu. Karakter suara bedah karang. Karakternya suaranya biasanya dominan lembut, tapi dia nembus gitu. Itu kan dari segi usia ya mungkin. Berarti kalau gitu. Remaja mungkin suaranya agak keras. Terus mungkin kalau sudah berapa rambahan gitu ya? Sudah usia mungkin sudah halus gitu suaranya. Gitu. Selek gitu. Kan, itu untuk bedah karang ya, Mbak? Iya. Untuk WGG, Mbak? Nah itu tadi saya jabarkan, untuk WGG kan seperti tadi yang dibicarakan itu tadi. Ngangklung gitu, Mbak? Beda ya? Enggak ngangklung juga. Contoh untuk suara umpamanya ini suara. Itu tadi depannya gitu. Nah itu kan depannya Mbak. Ya, untuk akhirannya itu loh Mbak. Sama kuk. Ya. Bukan banyak ya. Kadang kan gini kalau di luar kan jadi suara akhirnya itu banyak gitu loh Mbak. Ya. Nah, pernah nyimak kan Mbak? Ya. WGG itu paling enggak menggema, terus suaranya itu endingnya kuknya itu banyak keteku Nah, itu menggema itu tadi suaranya, menggemanya di antara dia itu menembus 100 meter antara suara melepaskan suara itu jauh. Berarti sama jauh seperti bedah karang. Sama. Oh gitu. Kuknya banyak apa enggak Mbak? Kuknya banyak, kalau WGG kuknya banyak. Oh gitu. Kalau bedah karang kan tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Cuma nembus, suaranya kan nembus gitu ya. Dan empuk ya Mbak, kalau WGG mungkin gitu ya Mbak? Ya itu terserah dari faktor usianya. Oh gitu. Tapi karakter suara juga. Untuk pakemnya WGG itu depannya ya Mbak? Pakem. Depannya. Dominannya di depannya itu depannya Jadi kalangan perkutut suara yang paling indah nada iramanya kan WGG. Ya. Karena WGG mempunyai ciri khas suara yang indah nada iramanya itu. Nah itu tadi nya itu. Ya. Karena gini Mbak, untuk WGG mungkin ini pro kontra ya, tapi ini paling enggak menurut jenengan kan gitu. Ya. Karena yang di sana kan kadang ada penjelasan. Jadi untuk teman-teman sedulur-sedulur yang nyimak, jadi untuk jika kontra ya sebatas untuk ini emang wawasan pro kontra itu biasa. Dan ini menurut Mas Doni saja gitu. Untuk saat jadi, ini. Menurut saya dan dari pakemnya WGG ya. Kalangan dari teman-teman mengguri-guri perkutut WGG itu dari leluhur itu depannya tuh Jadi nada irama nya itu diiramakan. Jadi kata kuk. Nah, itu nadanya seperti itu. Oke. Kalau tidak berarti tidak WGG, ngoten. Ya. Kadang kan ada. Apa gimana, Mbak? Karena gini, jarang loh ya, Mbak. Untuk awalan itu loh. Mungkin langka. Ada ya, Mbak? Tidak sebanyak, tapi tidak istilahnya kan tidak banyak. Kan itu suara di atas rata-rata kan. Nah, gitu. Menemukan perkutut dari nada irama seperti WGG kan sulit. Banyak orang yang bercenderung ini WGG ya, gitu. Gitu. Nah, tapi kan dari segi nada iramanya, dari depan awal bunyinya itu seperti apa, nadanya seperti apa kan jarang. Nah, sedangkan
katurangan WGG itu kan sulit untuk dideteksi, ya kan? Yang dipahami deteksinya itu dari segi suaranya, kalau itu WGG kan gitu. Dan rata-rata kalau di luar sana itu kalau kuknya banyak itu ya WGG dan empuk gitu loh Mbak. Belum tentu, belum tentu Mas. Kuku seperti itu gitu loh Mbak. Belum tentu juga. Jadi untuk sedulur-sedulur ini kalau menurut Mas Doni itu yang penting awalannya itu Awalnya R-nya itu dilihat dan jadi dari awal R-nya itu sudah berirama juga kok. Kata kuk. Itu sudah enak nadanya. Sekali dia mengeluarkan suara R-nya itu sudah enak didengar suaranya kok. Nah itu tadi dari kalangan suara nada irama yang paling bagus itu pertama R klar. Yang klar. bagus. Ya. R ketekuk terus klar ketekuk. Oke, itu nanti Mbak. Untuk yang paling bagus, paling enggak ini WGG seperti itu gitu. Jadi yang saya dapat dari Mas Doni itu depannya paling enggak R gitu ya. Kalau hanya kuk itu belum bisa dipatenkan. Dipastikan WGG. Belum bisa dipatenkan kan gitu. Ya. Yang penting depannya itu dulu. Depannya dulu. Oh gitu. Tariannya. Ya. Itu untuk WGG. Ya. Untuk selanjutnya ini Mbak, dari suara perkutut yang suaranya bagus nomor 1, 2, 3 ini seperti apa Mbak bunyinya?